Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Suasana Masjid Al-Hidayah di Desa Karangsari begitu hening. Jemaah duduk rapi, mendengarkan dengan penuh perhatian ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Haris. Suaranya yang lantang menyentuh hati, mengajak semua untuk kembali pada ajaran Islam yang murni, tanpa dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang dianggapnya sebagai bidah. Kita harus kembali ke jalan yang benar, meninggalkan segala amalan yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis, tegas Haris di tengah ceramahnya. Namun, ceramah tersebut mulai memunculkan ketegangan. Tidak semua jemaah setuju dengan pandangan Ustaz Haris. Ridwan, sahabat lama Haris yang kini menjadi imam di Masjid Jami, merasa keberatan. Ridwan percaya bahwa beberapa tradisi lokal, meski tidak langsung ditemukan dalam teks-teks agama, memiliki nilai kebaikan dan tidak perlu dibuang begitu saja. Ia berusaha membujuk Haris agar lebih terbuka dalam memandang tradisi, dan tidak menilai semuanya sebagai bidah. Percakapan di antara mereka semakin memanas. Gus Dur itu sosok yang terlalu liberal. Banyak ajaran beliau yang tidak sesuai dengan ajaran murni Islam, ujar Haris dengan keras. Ridwan yang tenang menanggapi dengan bijak. Meski banyak pemikiran Gus Dur yang kontroversial, banyak juga kebaikan yang beliau ajarkan untuk umat. Nama Gus Dur menyulut perdebatan lebih dalam antara mereka. Namun Ridwan tetap berusaha menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya memisahkan ukhuwah Islamiyah. Situasi di masjid semakin tegang, jemaah yang mendengarkan pun ikut terbagi. Di satu sisi, mereka yang mendukung Haris, dan di sisi lain, mereka yang sepakat dengan pandangan Ridwan. Namun, Ridwan tetap berharap agar perdebatan ini dapat diselesaikan dengan saling pengertian. Setelah perdebatan yang memanas di masjid, Ridwan merasa perlu melakukan pendekatan lebih dalam untuk menjernihkan suasana. Ia menyadari bahwa Haris, meski sahabat lama, semakin terjebak dalam pandangannya yang sangat puritan dan keras. Meskipun tidak setuju dengan banyaknya kritik yang dilontarkan Haris, Ridwan tetap menghormati sahabatnya. Ia pun memutuskan untuk datang langsung ke rumah Haris, membawa roti dan kue yang diberikan istrinya sebagai oleh-oleh. Ridwan berharap kunjungannya kali ini bisa membuka hati Haris. "Saya ingin kita berbicara lebih baik, tanpa emosi," ujar Ridwan ketika bertemu di ruang tamu rumah Haris. Setelah beberapa percakapan ringan, Ridwan kembali mengajak Haris untuk ikut serta dalam haul Gus Dur yang akan diadakan di Tebu Ireng, Jombang. "Kita lihat bersama-sama bagaimana umat datang dengan penuh cinta dan penghormatan kepada Gus Dur," ajak Ridwan. Awalnya, Haris menolak dengan alasan bahwa haul Gus Dur hanya akan memperburuk pandangannya terhadap sosok yang dianggapnya terlalu liberal tersebut. Namun, Ridwan dengan sabar mencoba meyakinkan bahwa ini bukan soal membela atau menentang, melainkan soal membuka hati untuk melihat lebih jauh. "Percayalah, Haris, kita tidak akan tahu seberapa besar pengaruh Gus Dur tanpa benar-benar melihatnya," kata Ridwan penuh harap. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, Haris setuju untuk ikut, meskipun dalam hati ia masih menyimpan keraguan. Ia berniat membuktikan bahwa tidak ada hal istimewa di makam Gus Dur, dan semua ini hanya merupakan tradisi yang tidak perlu diikuti. Ridwan dan Haris memulai perjalanan mereka menuju Jombang dengan sedikit ketegangan. Namun Ridwan tetap tenang dan berharap perjalanan ini bisa memberikan pencerahan bagi sahabatnya. Sesampainya di makam Gus Dur di Tebu Ireng, suasana sangat berbeda dari yang Haris bayangkan. Makam tersebut dipenuhi oleh ribuan peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk mendoakan dan mengenang sosok Gus Dur. Mereka berdiri berbaris dengan penuh hikmat, menyampaikan doa dan harapan. Haris merasa canggung, tak biasa dengan suasana seperti ini. Ia masih membawa pandangan skeptis tentang tradisi yang dianggapnya berlebihan. Namun, Ridwan dengan tenang menjelaskan bahwa banyak hal di dunia ini yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika semata. Tiba-tiba, langit yang awalnya cerah berubah mendung, dan hujan deras mulai turun. Kejadian yang tidak terduga itu membuat seluruh jemaah berlarian mencari tempat berteduh, termasuk Haris dan Ridwan.
Ketika mereka berteduh di sekitar makam Gus Dur, tanah di atas makam mulai bergerak dengan cara yang tidak biasa. Tanah di sekitar makam menggelembung, seolah ada sesuatu yang menekan dari bawah. Semua mata tertuju pada fenomena aneh tersebut. Secara perlahan, tanah yang terangkat itu memperlihatkan kain kafan putih yang masih utuh, meskipun sudah lebih dari setahun sejak Gus Dur wafat. Semua peziarah yang ada di sana terdiam sejenak. Bahkan ada yang berbisik-bisik, menyebut kejadian tersebut sebagai karamah, sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang saleh. Haris merasa sangat terkejut dan tak bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Ia tidak bisa lagi berpikir rasional saat menyaksikan kejadian itu, yang begitu berbeda dengan penilaiannya selama ini. Di tengah kegaduhan itu, seorang penjual VCD yang kebetulan berada di sana mengatakan, ini adalah karamah dari Gus Dur. Beliau masih hidup dalam doa dan doa umatnya. Haris terdiam, tak mampu membantah. Ia merenung dalam hati, mencoba memahami makna kejadian tersebut. Pandangannya mulai goyah, dan keraguan mulai muncul di dalam dirinya. Setelah kejadian aneh di makam Gus Dur, Haris merasa gelisah. Kejadian yang ia saksikan begitu sulit untuk dijelaskan dengan logika yang selama ini ia anut. Ia merasa bimbang, antara mempertahankan pandangannya atau membuka hati untuk memahami lebih dalam. Malam-malam berikutnya, Haris terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang. Teringat akan kain kafan yang masih utuh dan tanah yang bergerak di makam Gus Dur. Haris merenung, apakah selama ini ia terlalu cepat menghakimi sosok Gus Dur tanpa memahami konteks lebih jauh? Dalam perjalanan batinnya, ia mulai meragukan keyakinannya yang selama ini mendalam tentang ajaran-ajaran yang begitu kaku dan puritan. Kejadian itu memaksanya untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ia sudah cukup terbuka dalam memahami kebenaran? Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya mendengarkan satu sisi saja, tanpa menggali lebih dalam. Pada suatu malam, Haris terbangun dari tidurnya setelah mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Gus Dur yang berbicara padanya dengan lembut. Janganlah kamu mencari kebenaran hanya dari satu sumber, Haris. Kebenaran itu luas, dan Allah memberikan hidayahnya melalui berbagai cara. Kata-kata tersebut menyentuh hatinya dengan sangat dalam. Ia terjaga dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sebuah pintu hati yang terbuka untuk pertama kalinya. Haris mulai mencari informasi lebih banyak tentang Gus Dur. Ia membaca buku-buku karya Gus Dur, mendengarkan pandangan-pandangan dari para kiai sepuh yang mengagumi Gus Dur. Ia juga mengunjungi beberapa teman yang memiliki pandangan berbeda, untuk mendengar sudut pandang mereka. Semakin banyak ia mencari, semakin ia merasa bahwa banyak pemikiran Gus Dur yang sebenarnya sangat bijak, meskipun kadang bertentangan dengan keyakinannya sebelumnya. Perubahan dalam diri Haris mulai terasa. Ia mulai membuka pikirannya, menyadari bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Ia merasa lebih tentram dan siap untuk mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal, termasuk terhadap Gus Dur yang selama ini ia anggap kontroversial. Setelah kejadian di makam Gus Dur dan mimpi yang menggelisahkan, Haris mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa malu karena selama ini telah menghakimi tanpa benar-benar memahami. Haris menyadari bahwa ia telah menghalangi dirinya untuk belajar dan berkembang, karena terlalu fokus pada pendapat sempit yang tidak memberi ruang bagi keragaman pemikiran. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang harus ia ubah. Sesuatu yang lebih dari sekadar pemahaman agama, namun juga sikap hati yang terbuka. Suatu sore, Haris memutuskan untuk berbicara dengan Ridwan. Mereka duduk bersama di teras rumah Ridwan. Suasana tenang menyelimuti keduanya. Haris membuka percakapan dengan penuh ketulusan. Ridwan, aku merasa selama ini aku terlalu keras kepala, terlalu menghakimi. Aku merasa belum cukup terbuka untuk melihat kebenaran dari banyak sisi. Ridwan mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian memberikan nasihat yang sangat sederhana namun mendalam. Orang yang paling mulia adalah yang berani mengakui kesalahannya. Haris, ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih luas. Kata-kata Ridwan menjadi titik balik bagi Haris. Ia mulai merasa lega dan yakin bahwa perubahan ini bukanlah suatu kelemahan, melainkan sebuah kekuatan untuk tumbuh. Haris menyadari bahwa perjalanan spiritual tidak hanya soal pengetahuan agama, tapi juga tentang kebijaksanaan dalam menerima perbedaan dan membuka hati terhadap pandangan yang lebih luas.
Haris mulai mengurangi pandangannya yang sempit, dan belajar untuk menghargai berbagai sudut pandang yang berbeda, termasuk pemikiran Gus Dur yang selama ini ia tolak. Ia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan lebih banyak orang, mendengarkan pendapat mereka, dan membaca berbagai buku yang memperkaya pemahamannya. Haris merasa bahwa ia sedang memasuki babak baru dalam hidupnya, babak di mana ia bisa lebih memahami makna sesungguhnya dari kehidupan spiritual yang penuh dengan kebijaksanaan dan keterbukaan hati. Proses ini juga mengajarkan Haris bahwa kebenaran itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang berkembang, seperti aliran air yang terus mengalir dan menyesuaikan diri dengan setiap batu yang dilaluinya. Haris mulai merasakan ketenangan dalam dirinya, dan ia bertekad untuk terus belajar dan memperbaiki diri, mengikuti jalan yang lebih luas menuju pemahaman yang lebih dalam. 3 bulan setelah kejadian mengejutkan di makam Gus Dur, Haris merasa ada sesuatu yang perlu ia selesaikan. Ia kembali merenung dan memutuskan untuk mengunjungi Tebu Ireng, tanpa ditemani Ridwan kali ini. Perjalanan itu ia tempuh seorang diri, dengan hati yang penuh kegelisahan dan tekad untuk merenungi lebih dalam perjalanan spiritual yang telah ia lalui. Ia merasa bahwa makam Gus Dur menyimpan lebih banyak makna dari sekadar sebuah tempat peristirahatan terakhir. Dan kali ini ia ingin menghadapinya dengan pikiran yang lebih terbuka. Sesampainya di sana, Haris bertemu dengan Waldi, seorang penjual VCD yang sebelumnya ia temui di lokasi kejadian aneh tersebut. Waldi, yang sudah lama tinggal di sekitar makam, menceritakan berbagai kisah yang tidak hanya mengenai Gus Dur, tetapi juga berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di sekitar makam tersebut. Waldi bercerita tentang bagaimana banyak orang yang merasa mendapatkan berkah dan petunjuk setelah berziarah ke makam Gus Dur, sebuah kisah yang semakin menambah keyakinan Haris akan kebesaran sosok tersebut. Malam itu, Haris merenung di makam Gus Dur, dengan rasa damai yang mulai merasuk dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kebenaran yang ia cari selama ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan pandangan sempit. Haris mulai merasa lebih lapang dada, dan semakin mengerti bahwa perjalanan spiritual adalah sebuah proses yang tidak akan pernah selesai. Beberapa bulan kemudian, Haris kembali ke Masjid Al-Hidayah. Kini, ia merasa ada perubahan besar dalam dirinya yang ingin ia bagikan. Dalam ceramahnya yang pertama setelah kembali, ia dengan tulus mengakui perjalanan spiritual yang telah mengubah pandangannya. Ia bercerita tentang bagaimana ia dulu terlalu cepat menghakimi, dan bagaimana pertemuan dengan Gus Dur, baik melalui pengalaman langsung maupun melalui pemikirannya, telah membuka mata dan hatinya. Desa Karangsari, yang semula terpecah antara dua pandangan yang berbeda, kini mulai bersatu. Masjid Al-Hidayah dan Masjid Jami mulai bekerja sama dalam berbagai kegiatan. Haris merasa bahagia bisa melihat perubahan ini, dan ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir. Ia berterima kasih kepada Gus Dur, karena berkat perjalanan ini, ia kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Islam yang penuh dengan toleransi dan kasih sayang. Haris menyadari bahwa perbedaan bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, tetapi sesuatu yang seharusnya dirayakan sebagai rahmat dari Allah.